Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Miss, saya Indriani. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas 19 November Kolaka, dan saya diberi tugas dari dosen saya untuk interview guru bahasa Inggris, di mana membicarakan mengenai perkembangan bahan ajar dan materi bahasa Inggris di sekolah-sekolah gitu, melalui guru-guru bahasa Inggrisnya gitu. Nah, mungkin Miss mau perkenalan diri dulu gitu, karena ini nanti akan diposting gitu di YouTube. Silakan Miss. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan juga, nama saya Poppy Delvira. Saya guru bahasa Inggris, mengajar di Jakarta, tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri 13 Jakarta. Wah. Kurang lebih udah berapa ya? Udah 20 tahun deh mengajar di sana. Wah, sudah lama berarti ya, Miss? Ya, lumayan, alhamdulillah. Saya juga insya Allah akan bercita-cita menjadi guru bahasa Inggris setelah lulus, Miss. Doakan. Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat selesai kuliahnya ya, Mbak Indri. Amin, Mbak Poppy. Oke, jadi kita akan membahas terkait materi atau bahan ajar bahasa Inggris itu, menurut Mbak Poppy sendiri, material development itu atau pengembangan bahan ajar itu seperti apa sih menurut Mbak Poppy? Materi development itu, nah kalau kita guru bahasa Inggris itu kan di setiap sekolah pasti sudah ada kurikulum gitu ya, sudah ada kurikulum, sudah ada silabus. Nah, kita pastinya mengikuti prosedural yang ada. Nah, mungkin ketika di kelas kenyataannya silabus sama RPP yang kita buat itu tidak sesuai dengan yang sudah kita buat. Nah, mungkin saja ada agak berbeda karena kondisi juga, karena situasi juga. Nah, di situ perlunya kita mengembangkan material development-nya, gitu, Mbak. Oh iya. Biasanya proses pengembangan bahan ajar di sekolah Mbak Poppy itu seperti apa sih, Mbak? Langkah-langkahnya? Oh, kalau pengembangannya itu gimana ya? Kalau langkah-langkahnya sih kita ini aja, ngalir aja seperti apa adanya. Benar-benar. Ya, jadi misalnya di kelas 10 IPA 1 saya mengajar tentang materi recount. Nah, kadang sesuai dengan silabus, dengan RPP yang saya buat. Tapi ketika di jam berikutnya, ketika saya mengajar di kelas MIPA 2-nya misalnya gitu ya. Nah, kebetulan ada anak yang mungkin agak apa ya, kalau bahasa kita itu agak nyeleneh sedikit, nah agak-agak cari-cari perhatian. Nah, langsung kita ubah materinya itu gitu. Kita ubah materinya, kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi di kelas itu pada saat itu. Jadi mengalir aja gitu. Oh, berarti kita beradaptasi sebagai guru ya, Mbak, seperti ya? Betul beradaptasi. Ah, iya. Nah, biasanya untuk materinya sendiri itu referensinya ada buku tersendirinya atau kita sebagai guru ini yang membuat, Mbak Poppy? Menurut Mbak Poppy kelasnya? Jadi kan sekarang memang referensi buku-buku atau materi-materi banyak sekali ya, terutama bahasa Inggris. Dan kita juga sekarang sudah didukung oleh YouTube, sudah didukung oleh Google gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa browsing. Di sekolah saya sendiri, nah kita memang memfasilitasi anak bisa meminjam di perpustakaan. Jadi memang ada buku panduan lah, buku paket pegangan gitu yang kita bisa bahasakan. Tapi tidak menutup kemungkinan saya mengambil materi-materi juga dari situasi dan kondisi yang saat ini terjadi. Nah, bisa dari misalnya kayak saya ngajar news item gitu. Nah, ada berita tentang tentang misalnya kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Nah, langsung aja saya suruh anak browsing atau misalnya mereka nonton gitu. Gitu. Oh, berarti bervariasi ya sumber mengajarnya ya, Mbak? Iya, bervariasi. Jadi nggak hanya berpatokan pada buku paket saja,
Dan seperti yang saya bilang, ketika di kelas yang berbeda dengan kondisi yang berbeda juga gitu, bisa aja nanti saya cari materi dari mana, nggak hanya dari buku paket aja. Gitu. Oh, berarti tidak hanya berpatokan kepada buku, tapi mengambil banyak sumber, baik Referensi, internet. betul. Ya, Betul. wah keren banget berarti ya di sekolahnya Mbak Popi. Nah, untuk hasil belajarnya sendiri seperti apa Mbak Popi dengan menggunakan materi ajar yang bervariasi itu hasilnya seperti apa dari murid-murid Mbak Popi yang Mbak Popi lihat? Kebetulan kalau misalnya di kelas IPA itu kan memang anaknya sedikit lebih dari IPS. Nah, kebetulan di sekolah saya itu ada 4 jurusan. Ada jurusan bahasa, agama, dan jurusan bahasa, agama, IPA, IPS. Nah, jadi kalau seperti yang Mbak Indri tahu, level-levelnya itu memang biasanya anak IPA itu lebih. Nah, kalau kita kategorikan height-nya, mereka height-nya, kalau IPS sama bahasa itu middle-nya, dan IK atau agama itu ya tingkatnya agak di bawah dari IPS gitu. Tapi di kelas itu ada juga sih yang bisa maksudnya bahasanya itu mereka bisa gitu ya, jadi apa ya, nggak semuanya pintar gitu. Nah, ketika saya mengajarkan di kelas IPA pastinya berbeda hasilnya di IPS, begitu juga dengan bahasa, dengan agama juga. Nah, sesuai dengan ini mereka gitu loh, sesuai dengan kemampuan mereka. Oh, berarti jadi kemampuan-kemampuan dari siswa itu semuanya itu punya Berbeda-beda. apa ya, kualitas masing-masing seperti itu. Cara menangkap Iya, betul. pembelajaran berarti ya Mbak Popi ya. Pelajaran. Iya, benar, Mbak. Oke, kalau terkait skill-nya kira-kira yang paling menonjol itu dalam skill apa perkembangan siswa Mbak Popi kalau Mbak lihat sekarang? Kalau saat ini mungkin dalam skill reading kali ya, reading lebih ke reading. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kan kalau bahasa Inggris itu kan memang kita foreign language gitu ya, bahasa asing. Jadi memang anak itu kalau di speakingnya itu agak malu, jadi kayak kurang pede kalau bahasanya. Dan apa namanya, kalau dari skill reading, saya ngelihat kemampuan anak-anak murid saya bagus-bagus, malah gimana ya, ketika mereka baca ada yang kayak native gitu cara baca mereka. Keren banget Kalau berarti. bu gurunya kalah deh. Waduh, keren banget berarti siswa-siswa Mbak Popi ya. Iya, benar-benar. Nah, alhamdulillah sih ya memang di MAN 13 itu eh, apa namanya, PPDB-nya, seleksi penerimaan siswa barunya itu kita memang selektif memilihnya gitu. Jadi apa namanya, ada tingkatan-tingkatan nilai yang grade-nya itu ya ada batasannya gitu. Oh, berarti kayak SMA unggulan gitu ya, Kak? Betul, betul ya, bisa dikategorikan SMA unggulan. Jadi apa namanya, banyak peminatnya kalau bisa Wah, dikategorikan. Masya Allah. Ini kan madrasah ya, madrasah aliyah. Man favorit dah gitu. Man favorit. Ya, di sini juga ada man favorit. Di Biasanya. sana man apa namanya, Mbak? Di sini man satu kolaka namanya. Man Oh, man satu satu kolaka. kolaka. Iya, favorit juga di sini. Mungkin Iya. kayak lebih lebih menonjol daripada SMA gitu, SMA-nya gitu. Oh Nggak iya, tahu betul. kenapa. Kalau Terkait di dengan Jakarta, sendiri selain man 13 ada man 4 juga yang favorit, itu man model juga. wah, modern nih, Kak. Kalau terkait kepercayaan diri itu kira-kira apa sih yang membuat siswa-siswa itu jadi tidak percaya diri itu, Mbak Popi? Menurut Mbak Popi sehingga Eh, skill speakingnya tidak terlalu menonjol gitu, Mbak Popi. mungkin itu kali ya, di kemampuan vocabulary-nya aja kali. Jadi karena kurang perbendaharaan kosakatanya sehingga tidak memungkinkan mereka untuk berani untuk berbicara, untuk bertanya dalam berbahasa Inggris. Mungkin dalam itu aja, vocabnya aja. Dalam vocab, iya, iya. Benar juga sih, karena kalau vocab kan anggaplah kayak kunci kita untuk ngomong gitu. Kalau kita nggak punya Iya, vocab, betul.
kita bakalan nggak tahu mau ngomong apa begitu ya Mbak Popi ya. Iya, benar. Benar, Mbak. Oke, kalau terkait penilaian, sistem penilaian asesmen dan juga modul penilaian siswa itu seperti apa Mbak Popi kalau di di situ di Jakarta itu Mbak Popi? Kalau penilaian kita kan ada penilaian keterampilan, itu yang disebut penilaian psikomotorik, dan juga ada penilaian pengetahuan yang disebut kognitif. Nah, untuk kognitif sendiri, kebetulan karena semenjak daring itu ya, semenjak daring online gitu kan, di Jakarta, kita di MAN itu difasilitasi sama ada namanya e-learning. Jadi kalau umumnya mungkin di sekolah-sekolah pada pakai Google Class gitu ya. Nah, di MAN 13 ini kita difasilitasi dengan e-learning namanya, Mbak. Nah, jadi apa namanya, guru-guru itu menginput soalnya bisa berbentuk multiple choice, bisa berbentuk esai. Nah, kita melakukan penilaian di situ. Kalau penilaian psikomotorik sendiri yang disebut penilaian keterampilan, saya lebih sering menyuruh mereka praktek gitu. Misalnya kayak mengajar text procedure. Nah, itu saya suka nyuruh anak praktek bikin apa misalnya itu bikin praktek bikin nasi goreng. Nah, itu saya suruh bikin videonya, mereka mengerjakan kelompok gitu. Wah, bervariasi lagi ya Mbak Popi ya. Ya, benar Mbak. Kalau waktu COVID-19 ini kan pasti semuanya online nih Mbak Popi. Nah, cara penilaiannya itu seperti apa Mbak Popi kalau dalam sistem online ini? Seperti yang saya bilang tadi, kan misalnya kalau sistem online itu, saya suruh mereka ngirim video ini mereka, praktek mereka. Nah, di situ saya menilai kemampuan mereka speakingnya, kemampuan mereka mengucapkan materi, menyampaikan materi. Kalau misalnya saya suruh presentasi gitu ya, kalau dalam kalau dalam tes kognitif sendiri atau tes pengetahuan itu kan multiple choice, mereka mengerjakan soal di e-learning itu. Nah, di situ langsung kelihatan, ketika mereka selesai mengerjakan misalnya dari jam 7 sampai jam 8 waktunya 60 menit. Nah, langsung keluar nilainya, ketahuan kemampuan anaknya, nilainya berapa gitu. Oh iya, benar juga. Jadi kita menggunakan video dan juga cara-cara lain ya, Mbak Popi ya? Iya, benar, Mbak. Oh iya. Nah, kalau terkait modul pembelajaran itu, apakah sudah ditentukan dari sekolah sendiri, Mbak Popi, atau guru yang membuatnya? Kalau untuk modul diserahkan ke guru masing-masing. Jadi bisa saja guru di sekolahan saya itu hanya menggunakan buku paket, dan banyak juga yang membuat modul yang mereka buat sendiri. Misalnya kayak bahasa Inggris. Nah, di sekolah saya itu pelajaran bahasa Inggris di sekolahan saya nggak hanya bahasa Inggris wajib, Mbak. Ada namanya bahasa Inggris sastra dan bahasa Inggris. Jadi kalau dibikin di jadwal itu namanya BSE, bahasa dan sastra Inggris gitu. Dibedakan. Jadi misalnya untuk jurusan IBB itu kan karena dia ilmu bahasa dan budaya, mereka itu kan khusus mempelajari bahasa. Nah, di situ materi bahasa Inggrisnya agak banyak, Mbak. Jadi selain dapat bahasa Inggris wajib, mereka juga dapat bahasa Inggris sastranya. Oh, double ya berarti, Mbak. Ya, jadi kalau bahasanya itu sastra itu lebih dalam lagi mereka belajar bahasa Inggrisnya. Kalau jurusan bahasa. Wah, keren. Di sini cuman ada IPS sama IPA aja, Mbak Popi. Jadi ini ilmu baru. Keren. Iya. Jadi di sini alhamdulillah ada jurusan bahasa memfasilitasi anak-anak yang berkeinginan untuk mempelajari lebih dalam lagi bahasa.
Dan bahasanya itu ada bahasa Jepang, ada bahasa Arab karena kita kan madrasah aliyah gitu ya. Jadi ada bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Wah, banyak banget berarti ya bahasa Iya. yang dipelajari. Oh iya, terkait instruksi di dalam modul pembelajaran itu kira-kira apakah mudah dipahami oleh siswa-siswa Mbak Popi atau ada kesulitan Mbak Popi? Biasanya sih kalau instruksi dalam modul pembelajaran itu kita bikin yang semengerti mungkin bagi siswa gitu. Jadi bahasanya itu kita pilih yang sederhana, latihannya juga kita sesuaikan dengan materi yang sudah kita buat di modul itu gitu. Wah, bagus sekali berarti nanti modulnya untuk Ya. diaplikasikan. Nah, terkait penggunaan bahasa Inggris di kelas nih Mbak Popi. Nah, penggunaan bahasa Inggris saat Mbak Popi mengajar apakah 100% menggunakan bahasa Inggris atau dicampur Mbak Popi atau mungkin lebih condong ke pakai bahasa Indonesia Mbak Popi? Seperti yang saya bilang tadi gitu ya Mbak, tergantung di kelasnya. Mungkin di kelas itu kelas yang seperti yang saya bilang high tadi, nah itu saya lebih menggunakan bahasa Inggris. Tapi memang lebih ke dicampur 50-50. Tapi kalau yang di kelas agama yang memang anaknya pemahaman bahasa Inggrisnya kurang karena mereka lebih menonjol di bidang agama, nah itu memang lebih banyak bahasa Indonesianya. Oh iya benar-benar. Berarti disesuaikan Iya, lagi dengan kemampuan siswa ya Mbak Popi ya? betul. Iya benar Mbak. Berarti kita sebagai guru harus menganalisa kemampuan siswa dulu untuk mengaplikasikan modul pembelajaran ya berarti Mbak Popi ya? Benar Mbak. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Popi, terkait Ya. skillnya. Nah, kita tahu kalau skill bahasa Inggris itu yang dipraktekkan itu adalah yang paling terlihat, yang menulis dan juga saat mereka bicara. Nah, kira-kira secara keseluruhan siswa Mbak Popi sendiri, apakah ada perkembangan setelah diajar menggunakan modul pembelajaran yang Mbak Popi berikan? Untuk skill speaking dan writing-nya Mbak Popi? Pastinya ada ya Mbak. Pastinya setiap pembelajaran itu pasti membuahkan hasil gitu. Nah, setiap modul yang dibuat ataupun buku paket yang ada yang diedarkan dipublish di toko-toko buku, pastinya ada manfaatnya, bermanfaat banget buat siswa-siswa kita. Nah, apalagi mungkin yang tadinya siswa-siswa kita belajar ketika membaca itu belum paham, nah itulah gunanya guru untuk menjelaskan. Pastinya memang ada perubahan gitu, ada perubahan yang lebih baik lagi setelah mereka belajar. Untuk kelasnya sendiri, apakah yang paling berkembang adalah kelas IPA, Mbak Popi? Iya betul, secara signifikan memang kelas IPA. Tapi kan seperti yang saya bilang tadi, tidak menutup kemungkinan di kelas IPS itu juga ada anak yang menonjol, yang saya bilang juga bahasa Inggrisnya malah lebih bagus dari saya, seperti itu cara penyampaiannya. Jadi memang ada beberapa anak yang memang mungkin karena kelas kita tidak dipisah gitu ya, jadi di mix, ada yang low, ada yang middle, ada yang high di kelas itu, jadi ya campur gitu jadinya Mbak gitu. Wah, berarti nggak ada yang paling bagus, tapi semuanya ada yang Ya, ada. menonjol gitu ya, Mbak Popi ya? Pasti ada. Iya. Dan setiap anak pun yang kurang pun, yang middle pun atau yang low pun, insya Allah pasti mempunyai kemampuan ketika saya ajarkan. Oh begitu ya nih. Jadi ketika saya ajar malah mereka bersemangat gitu. Apalagi kalau misalnya ajaran structure ya, mereka lebih senang kalau diajarin structure begitu. Wah, metode apa nih Mbak Popi yang Mbak Popi gunakan? Iya kayak mengajar ini simple present tense gitu kan. Nah, langsung saya bandingkan dengan past tense. Jadi langsung misalnya begini, saya suruh mereka langsung bikin kalimat secara tiba-tiba gitu di depan kelas, dan kita belajar dari kesalahan yang mereka buat gitu. Langsung saya jelaskan di situ. Wah, keren. Nah, Jadi setelah itu, setelah misalnya mereka paham,
dengan yang materi yang saya ajarkan, baru saya memberikan modulnya. Ini loh yang kita pelajari gitu. Oh, berarti kita gambarkan dulu apa materinya, setelah itu diberikan modul pembelajarannya, seperti itu ya Mbak Popi? Iya, betul Mbak. Jadi saya coba praktekkan dulu, anak coba dulu. Nah, paham nggak? Ketika mereka ternyata sebagian ada yang paham, sebagian ada yang enggak. Nah, kita pelajari sama-sama, saya jelaskan sama-sama, dan saya tunjukkan ini materi yang kita pelajari. Begitu. Wah, keren sekali. Jadi kalau terkait media pembelajaran selain buku dan juga modul yang sering Mbak Popi gunakan apa saja medianya Mbak Popi? Media yaitu yang saya bilang video YouTube, lebih sering ke YouTube saja Mbak. Oh iya. Iya. Karena sedang Alhamdulillahnya ya, alhamdulillahnya difasilitasi sama YouTube kita sekarang. Iya benar-benar. banget. Jadi lebih mudah. Benar-benar. Kalau dulu sih media-media pembelajarannya saya suka cari-cari dari apa namanya? Dari kayak apa sih kalau dulu itu ya namanya itu iya video pembelajaran, suka dari saya minta ke penerbit, minta apa namanya CD-nya gitu. Wah, pakai CD ya berarti ya Mbak Popi ya? Iya, kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan udah nggak perlu Mbak. Udah ada YouTube, semuanya udah ada di sana. Dimudahkan berarti zaman sekarang ini. Benar-benar. Wah, keren banget ini penyampaian terkait bahan ajar dari Mbak Popi. Nah, Mbak Popi, sebelum kita tutup, mungkin Mbak Popi punya pesan untuk anak-anak di luar sana yang belajar bahasa Inggris, untuk anak-anak yang mungkin masih belum berkembang atau masih standar kualitas bahasa Inggrisnya. Apa pesan Mbak Popi untuk mereka? Pesan saya cuma satu ya, setiap anak di kelas saya juga selalu saya pesan untuk belajar bahasa Inggris itu jangan malu. Satu, jangan malu, harus pede. Dan kedua, mereka itu harus remembering vocabularies-nya. Jadi harus menghafalkan, memorize vocabulary. Nah, dengan banyaknya perbendaharaan kata yang mereka miliki, insya Allah pasti bisa mengucapkan kata yang ingin mereka sampaikan. Dan anak-anak murid saya sendiri yang saya cerita bahasa Inggrisnya bagus, itu bukan dapat dari les, bukan dapat dari belajar formal, mereka secara otodidak belajar sendiri via YouTube, malah mereka cerita gitu. Mereka belajar via YouTube, mereka yang mungkin orang tuanya mempunyai kemampuan memiliki channel TV yang Discovery, yang TV-TV yang berbahasa Inggris, mereka dengarkan. Jadi seperti apa kata pepatah, Allah bisa karena terbiasa. Jadi begitu sering mendengar yang berbahasa Inggris, ya pastinya kita bisa. Keren banget motivasi dari Mbak Popi. Kita bisa karena terbiasa ya. Terbiasa. Iya. Okay, thank you very much for Miss Poppy for your explanation. And then I'm so sorry because there are so many things before, so we have to cancel our meeting. But now we already do the meeting. Thank you very much. I close this meeting today by saying Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.